Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanda Aditya pada channel Halbanero Official. Kali ini kita berada di Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Kita akan mereview salah satu produk unggulan dari kita, yaitu cabai Sipon 2. Di mana cabai Sipon 2 ini terkenal dengan bunga yang banyak, kemudian buah di masing-masing ruasnya, terdapat 2 buah di masing-masing ruas. Kita berada di lahan dengan ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Dengan beliau, petani menggunakan sistem tanam yang masih cukup konvensional, di mana menggunakan media tanam mulsa sekitar 120 cm dan juga jarak tanam 25 cm. Nah, kita akan mulai membahas bagaimana apa sih keunggulan daripada Sipon 2 dibanding cabai varietas lainnya. Salah satu keunggulan yang sangat dicondongkan dari Sipon 2 ini ialah bunga dan buahnya yang banyak. Seperti yang ada di depan saya, bisa dilihat bahwa cabai Sipon 2 di masing-masing ruasnya terdapat 2 bunga, bahkan ada yang sampai 4 bunga. Nah, hal ini menunjukkan bahwa inilah keunggulan daripada cabai Sipon 2. Dibandingkan dengan varietas lain di mana masing-masing ruasnya terdapat 1 bunga, kemudian atau 2 bunga. Nah, di Sipon 2 ini ada 3 sampai 4 bunga yang kemungkinan besar akan jadi. Kita lihat di depan saya ini, di fase pembungaan seperti ini, kondisi bunga yang sangatlah lebat. Perlu diketahui ketika kondisi seperti ini, kita sebagai petani haruslah bijak dalam melakukan apa sih yang harus dilakukan pada lahan budidaya kali ini. Contoh di depan saya, ketika fase seperti ini, yang harus dilakukan secara intens karena mengingat kita syuting sekarang pada tanggal 15 Januari 2024, di mana kondisi saat ini mulai masuk ke fase musim penghujan, di mana ketika pagi hari panas sudah mulai kenteng-kenteng, kemudian di sore hari hujan sangatlah lebat. Nah, hal ini dapat memengaruhi pH di dalam tanah, dan kemungkinan besar nantinya ketika tidak ada perawatan secara intens akan muncul penyakit-penyakit seperti layu fusarium ataupun layu bakteri. Sebagai seorang petani, ketika memasuki fase seperti ini, kita haruslah bijak dalam penggunaan pestisida. Hal yang kami rekomendasikan ketika musim penghujan seperti ini adalah penambahan dolomit atau penambahan gamping, di mana fungsi daripada dolomit ini ialah untuk menaikkan pH supaya kondisi pH di dalam tanah tetaplah netral. Seperti yang Anda lihat bahwa di depan saya ini terdapat banyak sekali bunga yang diharapkan nantinya jadi. Sebagai seorang petani, kita haruslah bijak bagaimana sih cara mempertahankan supaya bunga ini tetap jadi dan tidak terjadinya kerontokan. Salah satu biang atau penyebab daripada kerontokan ini adalah pergantian musim, di mana tanaman belum terlalu beradaptasi dengan keadaan sekarang. Di kami, di Halbanero Official ini terdapat solusi bagaimana sih cara mempertahankan ini, yaitu dengan melakukan aplikasi C4 merah ataupun C4 hitam. C4 merah ataupun C4 bunga buah ini yang memiliki kandungan fosfor, kalium, dan juga boron sangatlah cocok ketika diaplikasikan dengan dosis 5 tutup per 1 tangkinya. Selain daripada penggunaan C4 merah, salah satu solusi yang bisa kami berikan ialah dengan melakukan penggunaan C4 hitam atau C4 kalsium hidroksida. Pengaplikasian kalsium hidroksida sangatlah cocok pada lahan dengan fase pembungaan seperti ini. Karena tujuan dari fungsi daripada kalsium hidroksida ini adalah menjaga. Apa sih yang harus dijaga ketika fase seperti ini? Menjaga supaya bunga yang terdapat pada setiap ruasnya tidak berjatuhan atau rontok. Karena musim yang berubah sewaktu-waktu dan tidak bisa diprediksi, kita sebagai seorang petani haruslah bijak bagaimana sih mengantisipasi supaya
tanaman juga tetap akan optimal secara sepenuhnya. Selain daripada bunga dan buahnya yang cukup lebat yang merupakan keunggulan dari cabai sipon 2 ini, ada salah satu hal yang juga merupakan keunggulan dari cabai sipon 2, yaitu tafi atau tahan virus. Kita lihat di sekeliling saya bahwa hampir tidak ada sama sekali cabai tanaman varietas sipon 2 ini yang terkena virus kuning atau virus Gemini. Ini merupakan salah satu contoh keunggulan daripada cabai sipon 2. Jika dilihat dibandingkan lahan di sebelah saya ini, di mana hampir mayoritas keseluruhan dari lahan sudah terkena virus kuning atau virus Gemini. Saya review ulang bahwa pemilik dari kedua lahan ini adalah orang yang sama, kemudian dengan pola tanam yang sama juga, dengan jarak tanam yang sama. Nah, perawatannya pun juga sama. Bisa dilihat perbandingan dari kedua varietas ini, bahwa varietas cabai sipon 2 ini sudah tafi atau tahan virus untuk serangan dari virus Gemini tersebut. Dengan pemilih lahan yang sama, kemudian perawatan yang sama juga, jarak tanam juga sama, tidak ada yang membedakan secara spesifik antara kedua lahan tersebut, hanya saja dipisahkan oleh pematang sawah ini. Bisa dilihat bahwa di belakang saya hampir keseluruhan tanaman sudah terserang virus Gemini atau virus kuning. Nah, dibandingkan dengan cabai sipon 2 yang sudah tafi atau tahan virus, kita lihat di belakang saya bahwa cabai sipon 2 ini sudah tidak sama sekali terkena serangan daripada kuning atau Gemini. Ini merupakan salah satu keunggulan dari produk kami, yaitu cabai sipon 2. Selain tafi atau tahan virus, cabai sipon 2 ini juga memiliki bunga yang cukup banyak dan juga lebat. Ini salah satu jawaban atau solusi ketika terjadinya musim seperti ini. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi kendala, yaitu rontok bunga, di mana bunga yang diharapkan jadi namun terkendala oleh cuaca yang berubah-berubah. Nah, di cabai sipon 2 ini, karena cabai sipon 2 memiliki banyak sekali bunga, ini juga merupakan sebuah cadangan, di mana ketika terjadinya rontok 1 atau 2 bunga, maka ada jawabannya. Tetap ada bunga yang nyantol atau jadi di tiap masing-masing ruas. Di masing-masing ruas tanaman cabai sipon 2 ini terdapat banyak sekali, bisa dilihat di depan saya ini. Nah, 4 bunga di satu ruas, 4 bunga di satu ruas, begitupun ke atasnya. Semakin nambahnya usia cabai sipon 2 ini juga akan semakin banyak pula bunga yang akan dibawa. Sedikit saran dari saya, karena kondisi cuaca yang berubah-berubah sewaktu-waktu, kita sebagai seorang petani haruslah bijak bagaimana sih cara perawatan supaya kondisinya tetap maksimal. Meskipun kita menggunakan benih dengan varietas yang baik, namun ketika tidak diimbangi dengan pengendalian yang 3T, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat dosis. Nah, ketika 3T tersebut tidak diaplikasikan, maka ya percuma. Meskipun menggunakan varietas benih yang baik, ketika tidak diimbangi dengan perawatan yang baik juga, hasilnya sama dengan zong atau nol. Untuk itu, kita sebagai seorang petani haruslah bijak dalam melakukan setiap aplikasi pada lahan budidaya, mulai dari awal tanam hingga perawatan, kemudian hingga pasca panen. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.